Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Lukmana, NPM 195020072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori perilaku produsen dengan dua faktor berubah. Dalam analisis ini dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu atau least cost combination. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di atas, ada beberapa konsep penyelesaian masalah. Yang pertama, isoquant atau isoproduk atau kurva produksi sama. Yang kedua, ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau sering disingkat MRTS. Yang ketiga, ada isoquant atau price line atau garis harga. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Contoh dalam tabel di bawah disajikan bahwa kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output Y dan 150 unit output Y. Isoquant bisa juga didapat dari fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isoquant untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut. 2X1 sama dengan 100 dikurangi 4X2 dibagi X1 sama dengan 50 dikurangi 2X2. Dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada tabel berikut. Data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurva isoquant. Dengan cara yang sama dapat dibuat isoquant untuk Y sama dengan 150, 200, dan seterusnya. Daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Setelah tadi di atas dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi ini disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan jumlah produk tertentu. Berikut ini diberikan contoh mencari MRTS X1, X2 dari data yang telah ditabulasi. Bisa dilihat dalam tabel di bawah. Di dalam tabel ini dapat dilihat ada kombinasi, ada X1 tambahan X1, kemudian X2, pengurangan X2, dan MRTS X1 dan X2. MRTS X1, X2 juga dapat dicari dari fungsi produksi. Misalnya dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut. Dapat dilihat dalam gambar ini. Dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari isoquant. Selanjutnya isocost atau garis harga. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi, perlu dibuat garis biaya yang sama atau garis harga atau isocost.
Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misal X1 dan X2, yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misal M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan, dan yang kedua, sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka garis harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2. Kemudian P2 X2 sama dengan M dikurangi P1 X1. Maka akan jadi X2 M per P2 dikurangi P1 per P2 dikali 1. Maka akan terjadi persamaan garis harga. Persamaan garis harga juga dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Selanjutnya, kombinasi dua input dengan biaya terendah atau less cost combination. Persoalan less cost combination adalah menentukan kombinasi di mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu, selama nilai input yang digantikan atau disubstitusikan masih lebih besar dari input yang digantikan atau yang mensubstitusikan. Jadi selama delta X2 dikali P2 lebih besar dari delta X1 dikali P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 dikali P2 sama dengan delta X1 dikali P1, atau delta X2 dibagi delta X1 sama dengan P1 dibagi P2, atau MRTS X1 dan X2 sama dengan P1 dibagi P2. Dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama, isokwan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui atau syarat keharusan. Yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2, atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2, atau PMX1 per PMX2 sama dengan P1 per P2, atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Dalil less cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah sebagai berikut. Less cost combination, delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2. Bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Rumusnya, delta Y per delta Y dikali delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2, atau delta Y per delta X1 dikali delta X2 per delta Y sama dengan P1 per P2, atau PMX1 per PMX2 sama dengan P1 per P2, atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Persamaan ini merupakan detail less cost combination seperti telah dijelaskan di awal tadi, bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan adalah PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2 sama dengan PMXN per PN sama dengan 1P per Y. Dengan demikian, detail less cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Persoalan less cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat dalam grafik di bawah ini. Titik singgung
P antara isokos dengan isokuan merupakan titik kombinasi optimum, karena pada titik ini terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan last cost combination dapat diselesaikan dengan secara matematis. Misalkan diketahui fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.